السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخواني وأخواتي في الدين، أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, Majelis Taklim Masjid Nurul Islam yang sedalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang berisi berkaitan tentang amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan
yang mudah untuk kita laksanakan tapi pahalanya besar. Amalan-amalan yang mengakibatkan Allah Jalla Jalaluh mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya jika kita melakukan amalan tersebut. Kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-11 dari bab yang kedua, yaitu berkaitan tentang keutamaan mengucapkan istirja ketika tertimpa musibah. Ini termaktub di bab yang kedua berkaitan tentang masalah fadailuz zikir, keutamaan berzikir. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, sikap seorang mukmin ketika dia tersebut mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, sesuatu yang tidak mengenakan ya untuk dirinya. Tidak ada di antara kita ini yang menyukai mendapatkan musibah atau bala bencana atau ujian-ujian. Semua kita ini tidak menyukai yang namanya musibah. Tapi ketika musibah tersebut ada dan hadir untuk kita semua, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita wajib untuk bersabar dan wajib untuk menerima apa yang menjadi ketetapan Allahu Jalla Jalaluh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang sahih menjelaskan kepada kita semua tentang perkara orang mukmin atau keadaan orang mukmin pada saat dia tersebut mendapatkan musibah, pada saat mendapatkan ujian. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairan. Sungguh sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin tersebut, yang dimana seluruh perkaranya tersebut, semuanya tersebut adalah baik, semuanya tersebut bagus. Tidak ada yang tidak bagus yang didapatkan oleh orang mukmin tersebut. Dan itu ada cuma sebatas untuk orang yang beriman kepada Allahu Jalla Jalaluh. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kallahu khairun wa laitsa dzaka li ahadin ilal mu'minin. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin tersebut, semua perkara yang menimpanya adalah kebaikan baginya. Dan tidaklah hal ini terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Kita lihat, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika sekiranya orang mukmin itu mendapatkan kebaikan, kenikmatan, entah kesehatan tubuh, kemudian kekayaan dan lain sebagainya, dia bersyukur dikarenakan nikmat yang telah Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepadanya. Tapi dia tersebut paham ini adalah ujian yang datang dari Allah Jalla Jalaluh. Bukankah kita semua ini mengerti sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Jalla wa Ala, kami Allah Jalla wa Ala akan menguji kalian tersebut dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi kayanya kita, Bapak dan Ibu, ya, sugihnya kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, itu sebenarnya adalah ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Tapi berhubung kita orang mukmin, pada saat mendapatkan ujian tersebut yang berkaitan dengan yang kita anggap baik, sehat tubuh, kepintaran, harta benda ada, subhanallah, sikap kita apa? Bersyukur. Tapi kita harus paham apa yang kita dapatkan sekarang ini berkaitan dengan kebaikan-kebaikan tadi, itu ujian dari Allah Jalla Jalaluh, yang kelak akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Begitupun sebaliknya, wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Seandainya orang mukmin tersebut ya
mendapatkan ya musibah, in asabathu darra, ya, kalau seandainya dia tersebut mendapatkan musibah, ya, dia tersebut apa? Fasabara, bersabar, fakana khairan lahu. Seandainya dia tersebut mendapatkan musibah, maka yang dia lakukan tersebut apa? Dia tersebut bersabar, menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh. Dia beriman bahwasannya semua ini terjadi tidak lain sesuai dengan keinginan Allah dan kehendak Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Kalau mendapatkan kebaikan, orang mukmin itu bersabar. Kalau mendapatkan sesuatu yang dianggap dia menyusahkan buat dirinya, tidak enak di hati dan pikiran, sabara, dia bersyukur, fakana khairan lahu. In asabathu syarra syakara fakana khairan lahu. Jika mendapatkan kebaikan, dia tersebut bersyukur, dan itu ya sesuatu yang baik buat dia. Bersyukurnya dia sama dengan hasanat dan pahala. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Kalau sekiranya dia mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya, tertimpa ya ujian-ujian dan musibah-musibah, dia bersabar. Dengan bersabarnya dia tersebut ya sama dengannya adalah hasanat dan pahala. Subhanallah. Disebutkan di dalam kitab kita ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, dari hadis Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridai beliau. Ibunda Ummu Salamah ini nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Ini ibunda kita, istri Nabi kita Muhammad SAW. Qalat, berkata, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang hamba tertimpa musibah, fayaqulu, kemudian dia berdoa, doa seperti ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlib li khairan minha. Sesungguhnya kami ini milik Allah, kita ini milik Allah, dan pasti kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dalam musibahku, berikanlah aku hasanat dan pahala dari musibah yang ditimpakan kepadaku, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Kata Nabi kita Muhammad SAW, siapapun di antara kita ini yang mendapatkan musibah apapun, kemudian dia membaca doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlib li khairan minha. Kata Nabi apa? Illa ajarahallahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Kecuali Allah Jalla wa'ala memberikan ganjaran pahala dalam musibah yang menimpa dia, dan Allah Jalla wa'ala memberi ganti yang lebih baik baginya dari musibah yang dia dapatkan sekarang ini. Ibunda Ummu Salamah melanjutkan cerita beliau, qalat falamma tuwaffiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah SAW fa akhlafallahu li khairun minhu. Rasulullah SAW ketika Abu Salamah tufiya, meninggal, aku mengucapkan doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlib li khairan minha. Subhanallah, doaku diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Abu Salamah meninggal dunia, beliau itu adalah orang baik, Masya Allah. Ya, ketika Ibunda Ummu Salamah disuruh untuk membaca doa ini, beliau berkata kepada Rasulullah, ayul muslimina khair minhu, wahai Rasulullah, laki-laki muslim yang mana yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia orang yang soleh, orang yang bertakwa, sangat baik kepadaku, apapun keinginanku selalu dipenuhi oleh dia. Siapa dari kalangan kaum muslimin ya
dari laki-laki muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah. Nabi kita Muhammad SAW tidak mengucapkan sepatah kata apapun kepada Ummu Salamah, tapi beliau mengatakan, ya Ummu Salamah, ya Hindun binti Abi Umayyah, tolong baca ini. Akhirnya kata ibunda Ummu Salamah, aku membaca doa tersebut, dan subhanallah, Allah Jalla wa'ala mengijabah doaku. Sepeninggalnya Abu Salamah, setelah habis masa iddahku, aku dinikah oleh Nabi SAW. Ya, aku dikawin oleh Rasulullah SAW, aku dipersunting oleh Nabi SAW menjadi istri beliau. Allahu Akbar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 918. Di dalam hadis ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersabar, menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, dan menerima takdirnya Allah Jalla wa'ala, dan berharap pahala ketika ditimpa cobaan berupa musibah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keimanan dalam takdirnya Allah Jalla wa'ala. Kita tahu rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang keenamnya apa? Beriman kepada takdirnya Allah Jalla wa'ala, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan ingat, kita katakan itu berkaitan erat dengan apa yang kita anggap. Takdirnya Allah Jalla wa'ala semuanya apa? Baik. Takdir yang Allah Jalla wa'ala tetapkan atas kita, apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh, semuanya apa? Semuanya baik. Ada hikmah di balik itu semua. Nah, jadi itu anggapan kita, ini baik, ini buruk, dan seterusnya. Tapi kita disuruh ketika mendapatkan sesuatu yang baik, ya, kita menetapkan itu dengan cara bersyukur. Dan ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan, kita bersabar. Kita bersabar dan menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Nah, di dalam hadis ini juga mendidik kita untuk apa? Untuk bersabar dan menerima ketetapan Allahu Jalla Jalaluh. Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, namanya kita masih ada di dunia ini, pastinya kita tersebut ya akan diuji oleh Allahu Jalla wa Ala. Tinggal ujiannya itu apakah berupa sesuatu yang kita anggap baik ataukah berupa sesuatu yang kita anggap jelek. Itu saja pilihannya. Dan kita merasa bahwasannya musibah tersebut sesuatu yang tidak baik dan tidak bagus buat kita. Tapi Bapak, yakinilah, kita tidak berharap musibah itu menimpa kita. Kita tidak berharap keburukan tersebut sampai kepada kita. Tapi Bapak dan Ibu, kalau sekiranya Allah Jalla wa'ala menakdirkan kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan tadi, maka kewajiban kita adalah bersabar dan menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allahu Jalla wa'ala. Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Semua yang terjadi di muka bumi ini, baik yang baik ataupun yang buruk, itu semua telah ditetapkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Kata Allahu Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kalian peroleh, itu semua adalah datangan dari Allah Jalla wa'ala. Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Subhanallah, faktor utama penyebab musibah yang menimpa manusia adalah apa? Dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan. Makanya Bapak, Ibu, salah satu cara agar kita tersebut terhindar dari malapetaka, terhindar dari mada musibah, dijauhkan dari azab dan siksa, tidak lain apa? Jangan sampai kita tersebut melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Subhanallah, kata Allah Jalla wa'ala di dalam firman Allah Jalla wa'ala yang lain dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat 41.
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan baik di daratan ataupun di lautan. Adanya kerusakan di daratan, adanya kerusakan di lautan, itu disebabkan apa? Karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Allahu Jalla wa Ala jadikan adanya musibah-musibah tadi, ya, apapun musibahnya, bencana alam, ya, kemudian kebanjiran, kemudian ya tsunami dan seterusnya, tidak lain agar manusia itu sadar, mau kembali kepada Allah dengan bertaubat dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Adanya musibah-musibah tadi, adanya bencana-bencana tadi, tidak lain untuk menyadarkan itu manusia. Dia sadar apa yang dia lakukan selama ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Jalla wa Ala, yaitu apa? Maksiat dan dosa-dosa. Subhanallah, dikatakan oleh Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, barang siapa bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala di muka bumi ini, maka ia telah berbuat kerusakan, ya, di muka bumi ini, karena ada kemakmuran bumi dari langit dikarenakan adanya ketaatan. Subhanallah, adanya kerusakan di muka bumi ini dikarenakan apa? Banyaknya manusia yang bermaksiat di muka bumi ini. Kenapa? Sebaliknya, adanya kemakmuran di muka bumi ini tidak lain orang yang berada di permukaan bumi ini taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, wallahi demi Allah, kalau kita ini ingin jauh dari yang namanya ingin jauh dari yang namanya musibah, jangan sampai kita tersebut diazab dan disiksa oleh Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai kita tersebut, ya, mendapatkan bencana. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, segera kita beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala, dan jadikanlah istighfar tersebut menjadi makanan kita di setiap hari. Dengan kita banyak beristighfar dan banyak meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala, maka segala macam azab, segala macam siksa akan menjauh daripada diri kita. Begitupun juga segala macam musibah, bencana-bencana, ujian-ujian akan dijauhkan oleh Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala yang menjanjikan itu. Dengan kita dengan kita tersebut beristighfar, itu tidak lain menjaga diri kita agar terhindar dari musibah-musibah kita tersebut. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Jalla wa Ala tidak bakalan menyiksa satu kaum selama itu kaum banyak beristighfar. Allah Jalla wa Ala tidak bakalan memberikan bencana, musibah, ya, ujian-ujian selama masyarakat tersebut banyak meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar. Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, mantu Nabi SAW, ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau radhiyallahu an, tidaklah ada musibah, tidaklah ada satu bencana yang diturunkan ke muka bumi ini kecuali ada dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba yang ada di muka bumi ini. Subhanallah, bagaimana caranya agar musibah itu hilang? Bagaimana caranya agar bencana tersebut sirna, punah? Kata Ali bin Abi Thalib, itu musibah terangkat, itu musibah akan hilang, itu bencana akan sirna dengan taubat dan istighfar. Dengan taubat dan istighfar. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kalau kita ingin musibah itu jauh daripada diri kita, pastikan kita tersebut banyak apa? Beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu.
Nah, kemudian ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Ada satu firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, kata Allah apa? Pasti kami, Allah Jalla wa Ala, akan melimpahkan kepada mereka keberkahan yang datangnya dari langit dan keberkahan yang datangnya dari bumi. Tapi kebanyakan manusia tersebut mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, berkaitan dengan musibah itu, bisa musibah yang sifatnya pribadi, bisa juga musibah yang sifatnya apa? Umum, kita katakan. Ya. Tapi sekali lagi, musibah untuk orang mukmin itu kalau dia bersabar dan menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala, itu kebaikan buat mereka. Itu kebaikan buat mereka. Nah, ada pertanyaan di antara kita tersebut. Ya, apa hikmah di balik musibah yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita semua? Baik musibah yang sifatnya pribadi seperti sakit, atau mungkin kebangkrutan dalam usaha, atau berkaitan tentang yang lainnya, ya, atau musibah yang sifatnya umum, ya, seperti terjadi 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu yang berkaitan tentang apa? Wabah corona. Itu musibah yang sifatnya apa? Umum buat kita semua. Kemudian kebanjiran kemarin. Kemudian ada juga gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, di sini apa hikmah di balik itu semua? Subhanallah, kalau kita berbicara tentang sakit misalnya, itu kan musibah. Tapi ternyata ada hikmah yang sangat luar biasa jika ya yang sakit tersebut orang mukmin. Subhanallah. Bapak, Ibu, subhanallah, kalau orang mukmin yang mengalami sakit, kita katakan itu luar biasa hikmahnya. Yang pertama kita katakan, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kalau sekiranya orang mukmin tersebut sakit, yang pertama itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa dia. Bukan begitu? Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya apapun yang didapatkan oleh orang mukmin tersebut semuanya apa? Kebaikan. Termasuk juga kita katakan berkaitan tentang ya hikmah dari sakit yang telah Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita. Disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan juga dikuatkan di dalam hadis ya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarahallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa nasab. Nasab itu lelah, capek. Syukur kita orang mukmin. Lelahnya kita ini, capeknya kita, namanya manusia pasti lelah dan capek. Apalagi kita tersebut apa? Beribadah. Tidak ada yang namanya ibadah tersebut tidak capek. Kita sholat, apalagi sholat tahajud, qiyamul lail, yang jumlah rakaatnya banyak misalnya, ada lelahnya, ada capeknya. Apalagi ibadah haji, ibadah umrah, kita katakan ada lelahnya, ada capeknya. Apalagi kita bekerja, berikhtiar, berusaha, pagi keluar, kemudian menjelang maghrib kita datang ke rumah, pasti ada lelahnya. Tapi syukur kita orang mukmin, lelahnya kita, capeknya kita tersebut
Allah jadikan sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa kita. Termasuk wala wasabin, tertimpa sakit. Allahu Akbar. Orang mukmin mendapatkan penyakit atau sakit, baik sakit berat ataupun sakit ringan, itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah, rasa tidak enak di hati, galau, kata anak muda zaman sekarang. Subhanallah, itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Terjadi juga sesuatu yang kita dikhawatirkan tadi, ujung-ujungnya apa? Kita mendapatkan sesuatu yang kita, subhanallah, kita tidak berharap musibah itu datang kepada kita. Timbullah di hati ini kesedihan, mata ini meneteskan air mata. Sedihnya kita sebagai seorang mukmin, itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala adza, termasuk gangguan-gangguan yang lain, sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, rasa galau, rasa tidak enak hati, kemudian rasa khawatir yang sangat luar biasa, sampai cuma sekedar satu duri yang menancap di telapak kakinya, itu tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Nah, ini kan hikmah dari orang yang sakit di antara yang saya sebutkan. Subhanallah, kita katakan juga sebab sakit Allah Jalla wa'ala mengangkat derajat martabat kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Sebab sakit Allah Jalla Jalaluh memberikan hasanat dan pahala, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, Abu Hurairah radhiyallahu an. Subhanallah, kata Nabi SAW, penyakit yang paling aku sukai jika sekiranya harus diujikan oleh Allah Jalla wa'ala kepadaku adalah penyakit huma, yaitu demam, panas yang luar biasa. Subhanallah, bukan berarti Rasulullah suka sakit, tidak sama sekali. Tapi ini berandai-andai sekiranya kalau bisa memilih penyakit apa yang diharapkan, kata Nabi SAW, penyakit demam tersebut. Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah SAW, kenapa ya Rasulullah? Ya, kata Nabi SAW, itu panasnya masuk ke tiap sel-sel tubuh, masuk di setiap, ya, bagian-bagian tubuh, termasuk darah-darahnya, dan setiap bagian-bagian tersebut tidak lain ada nilai pahalanya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Luar biasa. Subhanallah. Kemudian sebab sakit juga, kalau sekiranya sebab sakit itu di antara kita meninggal dunia, itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala menganugerahkan husnul khotimah untuk dia. Kalau sekiranya sebab sakit itu juga dia meninggal dunia, itu sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Ada seorang perempuan sedang sakit parah dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ditemani oleh sahabatnya membesuk itu perempuan. Ketika dilihat oleh Nabi SAW sakit parahnya yang dialami oleh perempuan tersebut, Rasulullah SAW sempat meneteskan air mata. Kemudian ketika bertanya, lidah ini menjadi keluh. Kata Nabi SAW, kaifa tajiduki? Apa yang engkau rasakan sekarang? Bagaimana keadaan kamu? Si perempuan itu cuma menjawab, khairun ya Rasulullah. Semuanya baik, semuanya bagus. Subhanallah, semuanya baik, semuanya bagus. Walakin, tapi aku arju minallah, aku berharap kepada Allah Jalla wa'ala, dengan sebab sakitku ini Allah Jalla wa'ala menghapuskan seluruh dosa-dosaku. Dan aku berharap betul dengan sebab sakitku ini Allah Jalla wa'ala memasukkan aku ke dalam jannah dan surganya. Artinya, jika sekiranya sebab sakit ini aku mangkat dan aku meninggal dunia, Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepadaku jannah dan surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada itu perempuan, sabruki iya, kesabaran engkau dalam menerima musibah ini. Apa yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan kepada kamu membuat Allah Jalla wa'ala kafara jami'a khatayaki. Allah Jalla wa'ala menghapuskan seluruh dosa-dosamu. Dan subhanallah, sebab itu juga ya Allah Jalla wa'ala memasukkan engkau ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh.
Subhanallah, disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, ada seorang perempuan namanya Ummu Zufar. Seorang berkulit hitam, kita katakan tubuh tinggi semampai, tapi subhanallah beliau mendapatkan musibah, ujian yang sangat luar biasa. Punya penyakit sorak. Sorak itu seperti penyakit ayam. Kalau sudah terkena penyakit tersebut atau datang itu penyakit kepadanya, itu dia merasa tubuh ini kepanasan, dan tanpa sadar, di luar daripada kesadaran dia lepas pakaian, bugil di hadapan manusia. Ummu Zufar tentu malu, ditonton auratnya dia oleh manusia. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, doakan aku agar aku ini sembuh dari penyakitku ini. Aku malu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah mengatakan, in sabarti falakil jannah. Kalau kamu bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dengan musibah yang engkau dapatkan ini, buat kamu surga, jannah. Tapi kalau engkau menginginkan, aku berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala mengangkat penyakitmu tersebut dari tubuhmu, aku akan mendoakan. Pilih yang mana, kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, asbir, aku bersabar, tapi tolong ya Rasulullah, jika sekiranya penyakit itu mendatangi aku, tolong doakan aku, jangan sampai aku ini melepas pakaianku. Subhanallah, diceritakan setiap kali beliau terkena penyakit tersebut, terjangkit penyakit tersebut, beliau didapatkan tidak lepas pakaian lagi. Allahu Akbar. Nah, ini kan baru berkaitan dengan masalah apa? Kepribadi kita. Termasuk apapun musibahnya kita katakan, subhanallah, Allah Jalla wa'ala akan mengganti yang lebih baik. Sebagaimana itu yang didapatkan oleh siapa? Ibunda kita Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Atau bisa jadi berkaitan erat tentang musibah yang sifatnya umum, yang melanda kita semua tadi, seperti kebanjiran, gempa bumi, tanah longsor, wabah dan seterusnya. Apa hikmah di balik itu? Subhanallah, dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan hikmah dan pelajaran adanya musibah dari bencana yang menimpa kita. Itu yang pertama, sebagai siksa terhadap sebagian manusia dan keutamaan bagi sebagian yang lain. Siksa untuk siapa? Untuk non muslim, untuk kafir. Kejadian wabah corona tersebut, itu adalah azab dan siksa buat mereka yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi untuk kita-kita ini tidak lain apa? Kebaikan buat kita, hasanat buat kita. Kalau sekiranya takdirnya kita meninggal dunia karena wabah itu misalnya, atau kena penyakit tersebut, maka apa? Kita mati dalam kondisi syahid. Artinya apa? Husnul khatimah. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qalat, berkata Ibunda Aisyah, bertanya kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullah SAW anit ta'un. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit ta'un atau wabah ta'un. Fa akhbarani annahu adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Kata Nabi Muhammad SAW, penyakit ta'un itu diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dan disebarkan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak lain itu untuk azab dan siksa buat mereka-mereka yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Siapa? Mereka yang kafir, mereka yang fajir, mereka yang suka bermaksiat dan seterusnya. Tapi Allah jadikan itu wabah ta'un, kalau terkenanya untuk orang mukminin, untuk orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, itu tidak lain rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala. Sebelum adzan Isya, kita lanjutkan sedikit hadis ini. Rasulullah melanjutkan hadis ini, laisa min ahadin
yaqau at-ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit taun dari kalangan kaum muslimin, lalu ia tinggal di kotanya tersebut dengan sabar mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, dan dia sangat yakin dan sangat mengetahui bahwa ia tidak tertimpa sesuatu kecuali apa yang telah Allah Jalla wa'ala takdirkan baginya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala untuknya. Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala semisal dan sepadan seperti pahalanya orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3474. Tapi ikhwan, ada beberapa lagi yang ingin kita jelaskan. Silakan azan dulu, setelah azan kita lanjutkan 5 atau 10 menit. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma rabbi da'wati tamma as-salati al-qa'imati Muhammadin wasila wal fadila wa rasulika Muhammad. Tapi ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan hikmah dari musibah yang menimpa kita atau musibah yang sifatnya umum seperti bencana-bencana yang dialami, ya, seperti kebanjiran, gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, hikmahnya itu sebagai balasan kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, sebagai balasan, ya, dari kesalahan dan kemaksiatan dilakukan oleh manusia. Subhanallah. Artinya apa? Bisa jadi bencana itu ada, musibah itu ada dikarenakan dosa yang dilakukan oleh sebagian kita ini, atau yang dilakukan oleh manusia pada umumnya.
Bukankah Rasulullah SAW di dalam hadis yang derajatnya hasan menyatakan, al-masaibu wal amradu wal ahzanu fid dunya jazaun. Adanya musibah-musibah, adanya bencana-bencana, adanya penyakit-penyakit, adanya kesusahan-kesusahan di dunia ini merupakan sebagai balasan dari kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah rahmatan wasi'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusibu rajulan khadsu udin wala asratu qadamin wala ihtilaju irqin illa bidzanbin wa ma ya'fallahu akthar. Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang, ya, kemudian seseorang tersebut tergelincirnya telapak kakinya, jatuh, kemudian terkilirnya urat kakinya, kecuali dikarenakan sebab dosa yang dia lakukan, dan apa yang Allah maafkan lebih banyak. Subhanallah, apa? Subhanallah, ketika kita terjatuh nih, tergelincir, itu musibah bukan? Kita bertanya-tanya, jangan-jangan dosa yang kita lakukan itu mengakibatkan kita ya terjatuh tadi, kaki kita terkilir misalnya. Kita bertanya-tanya dalam kalbu dan hati kita dan pikiran kita, jangan-jangan kita melakukan dosa. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah adanya musibah, adanya bencana, adanya ujian-ujian tersebut bisa jadi sebagai balasan dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, adanya musibah, adanya bencana, hikmahnya sebagai kafarah. Sebagai apa? Kafaratul dzunub, sebagai penghapus dosa-dosa. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang kita bacakan tadi. Tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, rasa tidak enak hati, sedih, gangguan-gangguan, ataupun juga rasa galau sampai dia tersebut kakinya tersusuk duri, kecuali apa? Illa kafarahullahu biha min khatayahu, kecuali Allah Jalla wa Ala menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa dia tersebut disebabkan dia mendapatkan musibah tadi itu. Dengan catatan manusianya apa? Muslim dan beriman kepada Allah Jalla wa Ala dan berharap pahala dari musibah yang dia dapatkan tersebut. Yang terakhir, hikmah dari musibah dan bencana yang didapatkan ya oleh manusia secara umumnya, agar manusia itu kembali berada di jalan Allah Jalla wa Ala, berada di atas kebenaran, kembali beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, dan kembali untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Rum, ya, surah yang ke-30 ayat 41, Allah Jalla wa Ala menyatakan apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi dan telah nampak kerusakan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, yaitu dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Adanya musibah tadi, adanya bencana-bencana tadi, adanya kerusakan-kerusakan tadi, baik di daratan ataupun di lautan, ya, Allah Jalla wa Ala ingin merasakan kepada manusia-manusia tadi agar mereka tersebut kembali ke jalan Allah Jalla Jalaluh, ya, agar mereka tersebut kembali ke jalan Allah Jalla wa Ala, agar mereka sadar terjadinya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, di daratan ataupun di lautan, itu semua dikarenakan akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Semoga dengan adanya musibah dan bencana tadi, mereka bisa kembali lagi berada di jalan kebenaran. Nah, dari 4 hikmah ini yang membuat kita paham dan mengerti bahwasannya catatan yang paling penting yang harus kita catat dalam qalbu kita yang paling dalam, bahwa seluruh musibah, seluruh ya bencana-bencana yang menimpa manusia, penyebab utamanya adalah perbuatan manusia itu sendiri, yaitu dengan dia melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Maka keyakinan ini
akan membuahkan hasil yang baik. Jika kita mendapatkan musibah, kemudian kita merasa jangan-jangan ini dosa yang kita lakukan, jangan-jangan ini maksiat yang kita lakukan, ya, ini adalah sesuatu yang akibatnya nanti menghasilkan sesuatu yang baik yang keluar dari diri kita ini. Maka ketika kita merasa seperti itu, semakin kuat kita mengabdi kepada Allah, semakin kuat ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala, semakin kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan semakin kuat juga kita untuk meninggalkan maksiat. Nah, ketika seseorang atau masyarakat tertimpa musibah, maka hendaknya mereka itu apa? Mawas diri dan muhasabah, mengoreksi diri dia. Jangan-jangan adanya musibah ini, jangan-jangan adanya bencana ini karena dosa yang mereka lakukan. Supaya apa? Kenapa harus mawas diri kita semua ini? Supaya kita bisa kembali ke jalan kebenaran, supaya kita bisa berada di jalan Allah Jalla wa'ala kembali. Allahu Akbar. Naam. Dan itu yang sudah dicontohkan ya oleh para ulama, seperti misalnya musibah kekalahan kaum muslimin dalam peperangan Uhud di zaman Rasulullah SAW. Apa sebab utamanya kekalahan tadi? Karena dosa, tidak taat kepada Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat beliau, 50 orang pasukan panah yang berada di Bukit Al-Ainain, yang sekarang bisa kita sebut itu bukit ya, dengan sebut ya Jabal Rumah ya. Rasulullah meletakkan 50 pasukannya, pasukan panah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada pasukan panah tersebut, ya, kata Rasulullah, kalian tetap berada di Bukit Al-Ainain ini, meskipun melihat kita yang di bawah ini menang, ya. Kemudian kalian tetap berada di Bukit Al-Ainain ini, meskipun kalian melihat kita ini kalah, bahkan kalian melihat kita ini dimakan oleh burung pemakan bangkai sekalipun, tetap berada di Bukit Al-Ainain ini. Tapi apa yang terjadi ketika mereka melihat kaum muslimin sepertinya menang? Mereka kemudian apa? Berusaha untuk turun dari bukit tadi itu. Sampai pemimpin dari pasukan rumah ini, pasukan panah ini, yaitu Abdullah bin Jubair, mengatakan, radhiyallahu an, jangan kalian turun. Bukankah Nabi SAW mengingatkan kepada kita dan memberikan instruksi kepada kita, jangan kita turun dari bukit ini, sampai Rasulullah SAW menginstruksikan perintah selanjutnya, sampai Rasulullah SAW ya memerintahkan kita untuk turun, baru kita turun. Tapi subhanallah, sebagian mereka akhirnya turun. Terjadilah apa yang terjadi, sampai pada akhirnya di peperangan Uhud tersebut kaum muslimin apa? Kalah. Nah, penyebab kekalahan tadi itu apa? Kemaksiatan, tidak taat kepada Rasulullah SAW, ya, tidak taat ya untuk melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW. Nah, setelah itu apa? Para sahabat ridwanul ajmain mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian tersebut, lalu mereka berhati-hati jangan sampai kejadian serupa terulang kembali. Allahu Akbar. Begitupun juga dengan kita, banyak-banyak mawas diri kalau sekiranya apa? Terjadi musibah kepada diri kita. Jangan-jangan musibah ini ada, jangan-jangan kejadian ini ada, jangan-jangan bencana ini ada dikarenakan dosa yang kita lakukan. Nah, ketika kita bisa mawas diri seperti itu dan sanggup muhasabah seperti itu, insya Allah kita cepat untuk bertaubat dan beristighfar. Dengan taubat dan istighfar itu yang membuat musibah tersebut segera diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Itu yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tidaklah ada musibah, bencana, azab dan siksa di muka bumi ini kecuali dikenakan dosa. Untuk mengangkat musibah dan bencana tersebut tidak lain cuma satu, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu apa? Bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Tapi ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Tidak ada pertanyaan ya? Kita tutup kajian kita sampai di sini dulu ya. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu memberikan petunjuknya dan hidayahnya kepada kita ya, sehingga kita selalu semangat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dan selalu bersemangat untuk beramal saleh. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat wal afiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat,
dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.